Kamu bisa banget nyelamatin diri kamu, keluarga, dan orang sekitar dengan bijaksana dalam beraktivitas, ikut program vaksinasi, dan juga segera lakuin isolasi mandiri kalau kamu kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Atau kalau kamu muncul gejala demam, batuk, pilek, pusing, mual, dan juga gejala lainnya. Berhubungan dengan mobil, hari ini kita akan membahas tentang debt collector, di mana mereka sering menarik atau mengambil atau mengejar atau apapun itu tentang kendaraan atau bahan yang bisa dibilang unit yang mereka pinjam yang melakukan tunggakan tanpa kita tahu apapun background para peminjam sehingga mereka bisa berhutang. Dan biasanya yang mereka ambil adalah unit-unit yang kalau bahasa Jawa adalah nunggak atau telat dalam membayar. Maka dari itu kita akan coba datangi teman-teman debt collector dan kita akan cari tahu serta mencari cerita dari mereka seperti apakah pekerjaan yang mereka lakukan. Susah sedihnya bekerja sebagai debt collector dengan anggapan yang negatif di khalayak luas. Jadi siapa yang akan disalahkan dalam kasus ini? Masyarakat yang nunggak dalam kredit motornya atau debt collector yang menagih utang mereka? Selengkapnya di Paradox Dokumenter. Sejumlah pria tak dikenal yang diduga penagih hutang atau debt collector menjadi bulan-bulanan warga seusai diteriaki begal oleh seorang kreditur motor. Kita membantu kolektor dari pihak internal yang kesulitan untuk penarikan unit atau penagihan. Di tengah perjalanan pengendara motor yang dibonceng DC tiba-tiba berteriak begal. Kalau menurut saya pribadi, banyak stigma yang cenderung buruk kepada kami. Satu di antara debt collector itu diduga meninggal dunia seusai dikeroyok massa. Ya memang konsumen itu karakternya beda-beda, ada dua. Yang satu itu kadang menghindari dari penagihan. Petugas menekankan agar upaya penarikan motor secara paksa tidak lagi dilakukan pihak leasing, mengingat telah ada undang-undang yang mengatur larangan itu. Anaknya bilang sama saya, "Om, temennya papa." Iya, papa nggak punya masalah kan sama om. Perkenalkan, nama saya Siman. Saya bekerja sebagai kolektor tapi di eksternal. Untuk berapa lamanya saya berkecimpung di dunia kolektor eksternal, kurang lebih 1,5 tahun. Untuk debt collector eksternal itu penjabarannya lebih singkatnya aja ya mas ya. Itu kita membantu kolektor dari pihak internal yang kesulitan untuk penarikan unit atau penagihan yang nantinya dari pihak internal sekali lagi merasa kesulitan dan itu sudah overdue yang lama. Overdue-nya nanti kisaran 3-4 bulan baru dilimpahkan ke pihak eksternal mas. Jadi berjalannya kita sebenarnya beriringan sama tapi beda dalam eksekusinya. Kalau kita tuh internal menjalani sesuai dengan prosedur yang di kantor cabang. Dan kalau kayak selama PPKM gini kan tetap berjalan dengan dari peraturan yang ada sudah melalui dari kantor cabang pun tidak semua untuk menjalani kendala masa ini PPKM ini COVID-19 itu tidak ada katakanlah itu. Dan itu semua itu sudah dinyatakan bahwa surat yang pernyataan itu sesuai dengan prosedur yang menyanggupi tentang pernyataan bahwa COVID-19 ini saya sanggup membayarkan. Kalau menurut saya pribadi memang mas banyak stigma yang cenderung buruk kepada kami, terutama kolektor eksternal yang di mata masyarakat
seolah-olah klisenya dianggap sebagai penjahat yang main tabrak, yang nantinya itu putus jalan dengan dalih perampasan, dengan tindak kejahatan yang selama ini melekat sekali di mata masyarakat. Sebenarnya di dalam kolektor eksternal ini kita juga punya prosedural, Mas. Kita juga tidak bekerja sendirian, kita juga melibatkan beberapa banyak pihak yang nanti di dalamnya tujuan kita sebenarnya baik, membantu. Cuman masyarakat harusnya lebih bisa untuk memilah mana yang lebih jahat antara kita sebagai kolektor yang bekerja berdasarkan SK fidusia yang di dalamnya sudah terdapat akad perjanjian untuk awal dari kredit dia yang ambil sampai kenapa atau kok dia tidak bisa menyelesaikannya. Sebenarnya jahatnya itu seperti ini, Mas. Stigmanya itu kita dianggap sebagai penjahat ketika kita melakukan eksekusi. Tapi sebenarnya lebih jahat mana ketika mereka yang melakukan tindak kredit tapi yang tidak diteruskan. Iya, secara nggak langsung mereka tidak melakukan kewajibannya. Nah, sehingga adanya kita itu hanya untuk datang berprogres. Saya hanya minta ketika kita ada, itu mereka berprogres. Berprogres dalam artian kewajibannya itu harus diselesaikan. Biasanya kalau masalah di pembayaran kayak itu tetap kooperatif. Konsumen pun walaupun kita dari WA itu kita ya dengan cara menanyakan baik-baik gimana caranya, dan konsumen itu kita ngobroli secara dari WA. Kita WA sementara. Nah, walaupun WA tidak dibalas, kita telepon diangkat, ketemu langsung di rumah, dan rembukan secara pribadi masing-masing ya dari pihak karakter kayak gini. Ya memang konsumen itu karakternya beda-beda, ada dua. Yang satu itu kadang menghindari dari penagihan untuk membayarkan secara angsuran. Terus yang kedua ini kadang sembunyi-sembunyi. Kebanyakan gini, Mas, kita melakukan penarikan itu karena memang pihak internal yang sudah melakukan pendekatan, baik dengan mengirimkan surat cinta atau mengirimkan peringatan 1, 2, 3, sehingga overdue yang lama itu tadi, entah unit itu susah untuk dicari atau unit hilang atau debitur tersebut juga tidak mau memenuhi kewajibannya, akhirnya mau nggak mau kita adanya eksekusi, Mas, di jalan. Nah, makanya di eksternal kita melibatkan Matel itu yang bertugas untuk memang dia kalau bahasa yang dikenal di masa masyarakat itu ngeplat itu tadi, Mas. Itu di titik-titik ramai sehingga nanti mereka mengejar, mereka mencoba meminggirkan debitur tersebut atau nasabah tersebut. Ditanya motornya ini telat, kita menjelaskan dari sini dengan prosedural yang sudah memang kita miliki, dan prosedural tersebut maaf mungkin nggak bisa saya sebutkan ya, Mas ya. Itu tadi sehingga memenuhi untuk kewajiban tersebut terpenuhi, sehingga kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala tersebut yang menjadi hambatan di leasing yang awalnya itu harus dibayarkan jadi terselesaikan dengan baik. Kalau yang baik, kalaupun yang tidak, ya mau nggak mau kita secara paksa, Mas. Kalau itu kita nggak bisa membaca secara masing-masing ya. Kita tetap sesuai dengan yang kita lakukan ada dari pekerjaan ya. Memang kalau kita itu nggak boleh untuk untuk cara ya melakukan seperti itu, memang kita tidak boleh untuk mengeluarkan apa yang terjadi dari pihak kedua belah ini, karena masalah itu kan tetap gimana ya, intinya aja kita tuh cuma untuk bekerja dan
melalui dengan perform kita masing-masing ya tetap kita jalanin gitu kan, sesuai dengan yang diinginkan kantor, bukan dari pribadi kita sendiri gitu. Kalau masalah yang dari misalnya nih ada konsumen ini udah ada keterlambatan 3 bulan kita itu keterlambatan, kita sudah kunjungi terus sampai di rumahnya nggak ketemu, akhirnya kita tanyakan ke RT langsung kita cuma ngobrol-ngobrol gini ngobrol sampai selesai, dan akhirnya itu kita sepakat untuk koordinasi dengan di kantor dulu, koordinasi secara saya dan ini DMO sama pihak kantor juga semua ada di situ kumpul. Nah, baru kita ngomongin secara ini mau gimana enaknya. Itu pastikan kita udah keberatan, udah kepentok, dan itu langsung kita alihkan ke bikinin surat SKP dulu, langsung kita kepentok, udah langsung kasihkan ke eksternal, udah gitu aja. Kita bertindak dengan debitur atau yang namanya nasabah itu pasti kondisional. Kita tergantung. Kita juga bisa ikut dengan alur yang secara baik-baik atau memang alur yang secara kasar. Kalau dibilang secara halus kita minim mas, karena memang dari indikasi awal mereka saja sudah dari internal, mereka saja sudah untuk niatan buruknya itu sudah terlihat ketika tidak melakukan dan memenuhi kewajiban untuk pembayarannya. Jadi jasa kita yang dipakai itu memang mau nggak mau menekan mereka, pressure sebagaimana mestinya, dan timbal balik dari debitur yang memang susah itu kooperatif dengan kita mas. Ya kayak ketika istilahnya untuk menagih pun dengan cara yang sesuai dengan tekanan batin aja. Jadi ibaratnya kalau konsumen ini kita membatasi waktu aja, minimal itu cuma 1 minggu 2 minggu gitu. Tapi kalau setelah lompat dari bulan itu kita tetap tegur ke konsumen itu tetap minta keterangan ini kenapa dan ini tidak dibayarkan kenapa. Nah kita tetap tanggupi selama di masa PPKM gini, walaupun dia nggak bekerja tapi kendaraannya kita bawa dulu dengan rembukan kekeluargaan, ini gimana enaknya nanti kalau misalnya konsumen bayar bisa diambil lagi. Harusnya kita malah bisa bekerja sama dengan baik, karena ya itu tadi mas, mengingat kondisional. Kalaupun nasabah itu baik dengan kita juga bisa lebih baik. Karena yang sekali lagi saya tekankan bahwasanya adanya kita itu untuk kedepannya berprogres untuk memenuhi kewajibannya. Tapi yang dari pihak internal sudah menganggap dan melimpahkan kepada eksternal, lah itu kan berarti memang dari merekanya sendiri yang punya niatan buruk kepada leasing atau finance yang bersangkutan, begitu. Saya mengalami bentrok itu ya bisa disebut ketika debitur punya suatu organisasi atau ormas dan dari kita sendiri menyikapinya juga dengan sejalan apa yang dengan mereka lakukan kepada kita. Ketika mobil tidak mau ditarik kasarannya, akhirnya mereka menggunakan massa, mengerahkan massa. Ya kita ikuti dulu mas, cara mainnya mereka seperti apa, kita nego hingga jadi ketika akhirnya mobil atau unit motor atau unit tersebut bisa kita bawa, tapi endingnya nanti di perjalanan atau sampai kendaraan di towing atau kita bawa itu ada apa-apa, kita bentrok, ya mau gimana lagi mas? Risiko pekerjaan itu harus ada, pasti itu ada. Jadi ke pihak konsumen pasti kan tahu kalau kita tegas tuh wah orangnya gini-gini nih, pasti
konsumen itu memanggilkan secara ponaan dulu. Ponaan kita. Ini masalahnya aku sama pihak yang pemohon, bukan sama urusan jenengan. Ini ibaratnya ini sama-sama saya juga orang lapangan bekerja internal, dan jenengan juga kredit tanpa jaminan, dan surat-surat itu kan sudah komplit, dan jenengan tuh mau ngadain siapa lagi, warga atau siapapun pasti ada rembukan dari salah satu RT dulu. Tuh. Biasanya ngajak itu biasanya kan dari warga, ponaan, terus ada juga kemarin tuh waktu di atas, pokoknya di atas area itu dia ponaan datang, dia ngapa mas, naruh motor, nah bilang gitu, nah bilang seperti itu, dan rembukan lah di situ. Nah terus terjadi, nah ini gimana rencana mau naruh motor? Ya enggak, saya itu cuma ngasih solusi aja, ini mau gimana dari pihak konsumen, tapi kok malah terjadinya seperti itu. Saya tuh yang punya masalah, aku sama yang kredit motor, bukan sama jenengan, karena jenengan nggak tahu apa-apa. Nah terus itu udah rembukan sampai menanyakan bawa belakangannya aja, belakang istilahnya backupan lah istilahnya itu. Terus ketiganya dia selanjutnya tak WA lagi, ketiganya dia memanggilkan dari hukuman lain itu. Aslinya itu sebenarnya ketika ini mungkin pernyataan saya kan menjadi kontroversial ya mas ya, karena dari kedua belah pihak pun juga tidak mau untuk merasa disalahkan atau benar semua. Jadi di sini memang kronologinya itu memang motor yang digunakan itu memang macet. Motor yang digunakan memang macet. Ketika Matel dari pihak eksternal itu melihat, otomatis poin. Karena tuntutan pekerjaan mereka dan sesuai dengan job desk-nya mereka seperti itu. Tapi ketika terjadi perdebatan dan dilihat di umum, miss-nya itu di umum mas. Salahnya itu di umum, akhirnya banyak stigma ketika dari pihak DC itu melakukan penarikan secara paksa. Mau nggak mau, di situ kita juga mempertahankan bagaimana caranya kita tetap menahan yang namanya emosi. Ketika kita punya slogan jangan sampai melakukan tindakan fisik terlebih dahulu, tapi amankan barang, terutama kunci motor. Karena waktu itu adalah motor kasusnya mas. Nah, di situ akhirnya teman-teman dari pihak ojol sendiri yang mungkin sudah tahu, karena kasus itu memang benar-benar blow up di media dan viral sehingga berkelanjutan. Itu miss-nya itu sebenarnya itu tadi mas, karena posisi yang Matel dari eksternalnya sendiri karena bukan orang pribumi, jadi mau nggak mau mereka dipukul dulu, akhirnya terjadi miss di situ, sehingga berkelanjutan sampai PT-PT-nya dan rekan-rekan dari ojolnya. Tapi masalah itu sudah clear kok, hingga anak tersebut diluruskan bahwasanya memang terjadi tindakan miskomunikasi di situ dan tidak akan berkepanjangan ke hari-hari berikutnya. Yang namanya mencangkup urusan pekerjaan yang seperti ini bisa dikatakan ya yang namanya urusan perut mas, itu pasti ada mas, imbasnya kehidupan pribadi saya. Itu entah dari circle lingkungan saya, teman saya, bahkan dari pihak keluarga yang stigmanya tetap saja bahwasanya debt collector itu dianggap sebagai penjahat. Sebenarnya kita semua berpendidikan, kita semua punya etika, kita semua punya agama,
kita semua juga tahu dan paham akan undang-undang dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Cuman yang saya tegaskan sekali lagi, bahwasanya kita juga sama-sama manusia, kita sama-sama punya pekerjaan dan tanggungan, apapun resiko dan konsekuensinya itu pasti ada dan berbanding lurus dengan pendapatan. Untuk nanti urusan pribadi mungkin lebih ke memberi pengertian sih Mas, memberi pengertian baik itu kepada keluarga, teman, saudara, dengan adanya job yang saya pilih dan jalan yang saya ambil untuk menjadi debt collector. Saya terakhir sampai saya nggak bisa berani berkata-kata ketika saya narik mobil. Itu saya masih ingat sekali, dia mobilnya waktu itu kalau nggak salah Mas, warna hitam. Warna hitam di daerah. Dia nyumbang nggak kayak saya ke rumah. Orangnya baik, sangat baik. Dia seorang duda dan istrinya nggak ada karena meninggal, punya anak kelas 4 SD. Anaknya bilang Mas sama saya, "Om, temennya Papa?" "Iya." "Papa nggak punya masalah kan sama Om?" "Oh enggak ada, enggak punya masalah sama Papa. Kita temennya Papa kok, kita datang ke sini cuman mau main-main aja karena jarang ketemu." Saya bilang gitu Mas. Langsung anaknya itu bilang Mas sama saya, "Kalau nanti mobilnya Papa Om sewa atau Om bawa, Papa kerja gimana Om? Terus saya sekolah nanti yang bayar siapa?" Di situ Mas, hati saya habis Mas. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya dan rekan-rekan mau nggak mau langsung pulang, tanpa yang namanya ada penagihan BT dan sebagainya atau paksaan. Saya lebih baik langsung pulang Mas, karena saya juga punya manusiawi. Pesan saya untuk masyarakat luas menanggapi stigma dan perspektif tentang debt collector, kita yang jelas tadi, kita nggak akan melakukan tindakan yang kasar, yang dianggap jahat, yang dianggap sebagai penebar teror, walaupun memang bisnis yang menjanjikan adalah bisnis yang menebar ketakutan. Tapi di sini saya menegaskan, kita semua berpendidikan, kita semua punya agama, kita juga tahu baik dan buruk. Apabila punya kewajiban yang harus ditanggungjawabkan dan dilaksanakan dan ditertibkan, diindahkan, mohon dilaksanakan dengan baik. Dan kita juga manusia, kita sama-sama masih makan nasi, kita semuanya juga tahu sama tahu saja, semua pekerjaan pasti ada resiko, semua pekerjaan juga punya konsekuensi, ada yang suka, ada yang tidak. Ya, pesan terakhir saya untuk semuanya, masyarakat, lebih jahat mana orang yang tidak punya etikat baik daripada orang yang datang hanya untuk menagih kewajiban debitur yang terlambat.